Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kita awali dengan ihda al-Fatihah ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب السيد الحبيب الشيخ أحمد المرزوقي وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات وبنية قضاء جميع الديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول وزيارة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pemirsa FB and online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi taufik, kita masih diberi kekuatan, kemudahan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi 10 malam terakhir ini, penghujung malam di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan berbagai ibadah, dengan berbagai kebaikan, termasuk dengan bermajelis ilmu yang saat ini kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sholat, baca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, i'tikaf, dan berbagai ibadah yang lain, semuanya mendapatkan ridha serta bernilai pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan dan meraih berkah dan keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-8. Sami'unil basir wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang sifat kalam secara agak panjang lebar. Kita lanjutkan, lahu sifatun, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifatun, sifat-sifat sab'atun yang 7. Artinya sifat ma'nawiyah yang 7. Tantazimu yang disebutkan di dalam nazam, di dalam dua bait nazam secara berurutan. Wajib baginya sifat-sifat, itu maksudnya Allah pasti memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam beberapa bait nazam yang kita bahas dalam beberapa pertemuan terakhir. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat qudrah, iradah, sama', basar, hayah, ilm, kalam, istamar, yang abadi, yang kekal, yang adanya tanpa penghabisan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui itu ada 13, terkelompok di dalam 3 kelompok sifat: nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Kemudian ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui ada 20, dikelompokkan menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sudah kita jelaskan di dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa sebetulnya sejatinya ini adalah khilaf lafzi, perbedaan yang secara lafaz saja, tidak secara substansional, tidak masuk dalam
substansi. Ya, ini hanya perbedaan cara mengungkapkan saja. Jadi yang dimaksud dengan sifat ma'nawiyah yang 7, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman, ini sejatinya telah terkumpul di dalam 7 sifat ma'ani yang disebutkan sebelumnya. Karena kalau seseorang itu meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat qudrah, artinya pasti dia juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kaunuhu qadiran. Oleh karena itu menurut sebagian ulama tidak perlu ditambah lagi dengan 7 sifat ma'nawiyah. Karena 7 sifat ma'ani itu sudah cukup untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan pemahaman bahwa Allah itu bersifat dengan sifat qudrah. Nah, yang disebut dengan ma'nawiyah ini artinya adalah sifat-sifat yang mulazimah li sifatil ma'ani. Sifat-sifat yang merupakan keniscayaan untuk disebutkan yang selalu mengiringi sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman, ini disebut oleh para ulama yang menyatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf ada 20. Ini adalah sifat-sifat yang mulazimah li sifat al-ma'ani, yaitu sifat-sifat yang merupakan keniscayaan ya untuk disebutkan karena Allah memiliki sifat ma'ani. Tetapi para muhaqqiqin mengatakan bahwa, atau ghalibul mutakallimin, sebagian besar ahli kalam mengatakan bahwa sifat yang wajib bagi Allah, artinya sifat-sifat yang pasti tetap pada zat Allah, sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan wajib diketahui oleh setiap mukallaf, itu 13. Jadi tidak perlu kita mengatakan atau tidak perlu kita menambahkan 7 sifat ma'nawiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi di dalam kitabnya Ithaf As-Sadatil Muttaqin, beliau mengatakan, wa'alam anna hadhihi sifatil 20 fil haqiqah aqsamun arba'ah. Ketahuilah bahwa sifat 20 itu pada hakikatnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah nafsiyatun, kata beliau, yang kedua adalah salbiyatun, yang ketiga adalah ma'anin, dan yang keempat adalah kelompok sifat ma'nawiyah. Wa hadha 'al qawli bi thubutil ahwal. Ini adalah menurut pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa ada ahwal, artinya menyatakan bahwa Allah itu tidak cukup dikatakan Allah memiliki sifat qudrah, tetapi harus juga dikatakan bahwa Allah itu memiliki sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya. Wal asahhu, kata beliau, annahu la hal wa hina idzin takunul aqsamu thalathatan wahina idzin takunul aqsamu thalathatan wa alaihi daraja ghalibul mutakallimin. Dan inilah yang dikatakan, inilah yang diajarkan oleh sebagian besar ahli ilmu kalam. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in qila, sebagian pensyarah kitab Aqidatul Awam mengatakan, fa in qila, jika dikatakan, lima qala an-nadhimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu ma'a annahu qala awwalan 20 sifah 20 sifah ولم يستوفي العدد الذي نص عليه فلم يذكر المعنوية صريحا على مذهب القائلين بالأحوال وما فائدة التكرار فقد أجاب عن ذلك بعض الشراح هذه المنظومة بأن ذلك من باب الاهتمام بشأن هذه الصفات السبع. Kemudian terus saya ringkas, walirraddi ala qaulil mu'tazilati fa innahum ankaruha faqalu innahu ta'ala qadirun bidzatihi muridun bidzatihi min ghairi qudratin wala iradatin وهكذا إلى آخرها وجمهور أهل السنة على أنه تعالى قادر ومريد بصفات وجودية قائمة بالذات يصح أن ترى. Jadi kalau ditanya kenapa pengarang kitab ini di awal nazam, di bait keberapa itu mengatakan, di bait kelima beliau mengatakan, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah.
Beliau mengatakan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf itu ada 20. Ya, tetapi beliau tidak menyebutkan secara sharih, beliau tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai sifat ma'nawiyah. Ya, kalau ada yang bertanya seperti itu, maka dijawab ada beberapa sebab ya. Salah satunya adalah untuk membantah apa yang diajarkan dan diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, bahwa mereka mengatakan, orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan innahu ta'ala qadirun bidzatihi. Allah itu maha kuasa bidzatihi, dengan zatnya, bukan ya dengan qudrah. Allah itu maha kuasa bidzatihi min ghairi qudrah, wa muridun bidzatihi min ghairi iradah. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Allah maha kuasa dengan zatnya tanpa sifat qudrah. Allah maha menghendaki dengan zatnya tanpa sifat iradah. Allah maha berfirman, maha berbicara dengan zatnya tanpa sifat kalam. Ini yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Nah, pengarang nazam ini ingin menjelaskan dan menegaskan kepada kita, serta untuk membantah apa yang diajarkan oleh orang-orang Mu'tazilah, sehingga beliau kemudian mengatakan apa yang beliau katakan ya. Beliau mengatakan tadi apa? Lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Sedangkan jumhur ahli sunnati wal jamaah mengatakan bahwa Allahu qadirun wa muridun bisifatin wujudiyatin qaimatin bidzati yasihhu an tura. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha berkehendak dengan sifat-sifat yang ada, sifat wujudiyah, sifat-sifat itu ada, qaimah bidzat, yang tetap pada zatnya, yasihhu antura, sah untuk dilihat seandainya hijab itu dibuka dari hamba. Kemudian tinggal 2 bait ya yang akan kita jelaskan di dalam permasalahan ilahiyat ini, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan yang disebutkan di dalam nazaman aqidatul awam. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Di dalam bait nazam ini ada sesuatu yang dihilangkan ya, ada sesuatu yang dikira-kirakan. Beliau ingin mengatakan, atau pensyarah kitab ini kemudian menjelaskan kepada kita bahwa idza aradta an ta'rifa sifatil ma'ani, jika engkau ingin mengetahui sifat-sifat ma'ani, mandumatan fi baitin wahidin, ternazamkan di dalam satu bait, yashulu 'alaika hifdhu alfadhiha, sehingga mudah bagimu untuk menghafal lafaz-lafaznya, fa aqulu laka, maka aku mengatakan dan menjelaskan kepadamu, hiya qudratun, ya qudratun, fa qudratun iradatun sam'un basar, dan seterusnya. Kemudian kita jelaskan ya, saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya beberapa perkara yang penting untuk kita ketahui terkait dengan masing-masing dari sifat ma'ani ini. Meskipun sebelumnya sudah kita jelaskan agak detail ya, tetapi ini kita ringkas masing-masing dari sifat. Ini ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan masing-masing dari sifat ma'ani ini. Fa'ammal qudratu fa'innahu yata'allaqu bima'rifatiha masailu tafsiliyatun kathiratun yumkinu jam'uha fi sab'ah. Sifat qudrah itu memiliki beberapa permasalahan yang terperinci, yang banyak, yang bisa diringkas dalam 7 hal. Yang pertama, kaunu qudratillahi mawjudah, bahwa qudrah Allah itu ada. Bahwa qudrah Allah itu ada, ya, sifat yang ada yang tetap pada zat Allah, yang sah untuk dilihat seandainya hijab itu dibuka, disingkap dari para hamba. Yang kedua, bahwa sifat qudrah itu azaliyah, bahwa sifat qudrah itu adanya tanpa permulaan. Kemudian yang selanjutnya adalah abadiyah, bahwa sifat qudrah itu ada tanpa akhir, ada tanpa penghabisan. Kemudian yang perlu ditegaskan lagi adalah bahwa sifat qudrah itu wahidah, satu, ya, tidak berbilang, tidak berjumlah. Kemudian yang selanjutnya,
keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, mukhalifah liqudrati ghairihi. Sifat kudrah Allah itu berbeda dengan kudrah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah muta'alliqah bi jami'il mumkinat. Kaitannya adalah dengan semua yang mungkin akli. Tidak ada kaitannya dengan wajib akli dan tidak ada kaitannya dengan mustahil akli. Jadi kaitan sifat kudrah, ta'alluq dari sifat kudrah itu hanya dengan segala sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada, atau mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, yaitu seluruh makhluk. Kaitannya dengan makhluk, tidak berkaitan dengan sesuatu yang wajib akli dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Nah, ini keterangannya sudah dalam beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketujuh adalah walam yaftaqirillahu ila man khassahu biha. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang mengkhususkan Allah dengan sifat kudrah itu. Artinya Allah memiliki sifat kudrah itu memang sifat kudrah itu adalah sifat yang pasti ada pada zatnya, bukan karena dikhususkan oleh sesuatu yang lain kemudian ada pada Allah, bukan karena diciptakan oleh orang pihak lain sesuatu yang lain kemudian pihak yang lain atau sesuatu yang lain ini kemudian menciptakan dan mengadakan serta mengkhususkan sifat kudrah itu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mengkhususkan atau mengadakan atau menciptakan sifat kudrah ini ada pada Allah. Kemudian sifat iradah, ini juga ada 7 permasalahan di dalam sifat iradah ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kaunu iradatihi maujudah. Jadi sifat iradah ini ada, ya, ada, sah untuk dilihat apabila hijab disingkap dari para hamba. Kemudian yang kedua azaliyah, ada tanpa permulaan. Yang ketiga adalah abadiyah, sifat ini abadiyah, ada tanpa penghabisan. Kemudian selanjutnya sifat ini wahidah, tidak berbilang, satu, tidak berbilang. Dengan sifat iradah Allah yang satu, Allah menghendaki terjadinya segala sesuatu. Kemudian mukhalifah li iradati ghairihi, berbeda dengan kehendak atau berbeda dengan iradah selainnya, berbeda dengan iradah makhluk. Kemudian muta'alliqatun bi jami'il mumkinat, sama dengan sifat kudrah. Sifat iradah ini juga ta'alluqnya, kaitannya, hubungannya itu dengan mungkin akli, dengan sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kemudian yang ketujuh, permasalahan yang ketujuh dalam sifat iradah ini adalah walam yaftaqirillahu ila man khassahu biha. Sama dengan sifat kudrah, Allah tidak membutuhkan kepada pihak lain, kepada sesuatu yang lain, kepada siapapun selain Allah yang mengkhususkan, mengadakan, menciptakan sifat iradah ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah sam'un. Faqudratun iradatun sam'un. Allah bersifat dengan sifat maha mendengar. Allah bersifat dengan pendengaran. Nah, di sini juga ada banyak sekali permasalahan yang bisa dirinci, tetapi bisa permasalahan-permasalahan banyak yang terperinci ini dirangkum oleh para ulama ke dalam 7 hal penting yang terkait dengan sifat sama'. Yang pertama adalah kaunu sam'ihi mawjudan, sama ya dengan kudrah dan iradah, bahwa sifat mendengarnya Allah itu ada, betul-betul ada. Yang kedua adalah azali, yang keempat adalah abadi, yang kedua adalah azali, yang ketiga adalah abadi, yang keempat bahwa sifat sama ini satu, tidak berbilang, tidak seperti sifat pendengaran makhluk. Wa mukhalifan lisami'i ghairihi, tidak sama dengan sifat pendengaran selain Allah, dan berkaitan dengan ta'alluqnya itu dengan jami'il masmu'at wa muta'alliqan bi jami'il masmu'at ala qawli mutaqaddimi al-asy'ariyati wa bi jami'il mawjudati ala qawli mutaakhirihim. Jadi ta'alluq sifat sama' itu dengan segala sesuatu yang didengar, masmu'at, segala sesuatu yang bisa didengar, menurut pendapat mutaqaddimin al-asy'ariyah, menurut pendapat para pengikut Imam Asy'ari yang terdahulu. Sedangkan menurut mutaakhirin dari Asy'ariyah, bahwa sifat sama' ini kaitannya dengan ta'alluqnya dengan jami' al-mawjudat, dengan segala yang ada, ya, kaitannya dengan segala yang ada, bukan
ya, bukan kaitannya atau ta'alluqnya dengan segala sesuatu yang bisa didengar, tetapi ta'alluqnya adalah dengan segala sesuatu yang ada, bi jami'il mawjudat. Kemudian yang ketujuh adalah Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain, kepada pihak lain untuk menciptakan sifat sama' ini ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah basar. Ini juga berkaitan dengan 7 permasalahan pokok yang berkaitan dengan basar ini, sama dengan sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama, poin pertama adalah bahwa basar Allah itu ada, sifat maha melihat Allah itu ada, kemudian azali, tidak bermula, abadi, tidak berakhir, bahwa basar ini satu, ya, dengan basarnya yang satu, dengan sifat basarnya yang satu, dengan sifat maha melihatnya yang satu, dia melihat segala yang terlihat, segala yang dilihat. Kemudian berbeda dengan basar selainnya. Kemudian ta'alluqnya dengan segala sesuatu yang bisa dilihat menurut pendapat Asy'ariyah mutaqaddimin, dan kaitannya dengan segala sesuatu yang ada menurut mutaakhirin dari Asy'ariyah. Kemudian yang ketujuh adalah Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain untuk menciptakan atau mengkhususkan sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hayah. Ini berkaitan dengan 8 poin, ya, berkaitan dengan 8 permasalahan yang penting yang terangkum di dalam apa yang disebutkan oleh salah satu pensyarah kitab ini. Kaunu hayatihi mawjudah, yang pertama, bahwa sifat hayah Allah itu ada. Yang kedua adalah azaliyah, sifat maha hidup Allah itu ada tanpa permulaan. Abadiyah, ada tanpa akhir. Wahidah, sifat hidup Allah itu satu, tidak berbilang, tidak berjumlah. Kemudian berbeda dengan hidupnya selain Allah. Kemudian tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mengkhususkan atau mengadakan sifat hayah ini ada pada Allah. Kemudian sifat hayah ini tidak ta'alluq dengan apapun, tidak ada kaitannya dengan apapun. Ya, wala ta'alluq laha bi syai'. Sifat hayat ini enggak ada ta'alluq dengan apapun. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau qudrah itu ta'alluqnya kaitannya dengan mumkinat aqliyah, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Sifat iradah juga begitu. Dan seterusnya tadi sudah kita sebutkan. Wa innama hiya sifatun min sifatil ma'ani allati tajibu lahu ta'ala. Melainkan sifat ini adalah salah satu sifat ma'ani yang pasti ada pada Allah, yang pasti lahu, tajib lahu, yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah disifati dengan sifat hayah ya, ittisafuhu biha itu yaqtadi sihhatat ittisafihi bil ilmi. Penyifatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat hayat itu menjadikan sah penyifatannya, penyifatan Allah itu dengan sifat ilmu. Ya, kalau Allah tidak disifati dengan sifat hidup, bagaimana mungkin kemudian yang mati, ya lawan kata dari hidup itu kan mati, yang mati kemudian disifati dengan sifat maha mengetahui, maha kuasa, maha menghendaki dan seterusnya. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang pasti, sesuatu yang wajib diyakini bahwa Allah itu bersifat dengan maha hidup. Penyifatan Allah dengan sifat maha hidup ini menjadikan sah penyifatannya dengan sifat-sifat yang lain seperti maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak dan seterusnya. Kemudian li'anna al-ittisafa bihadhihi as-sifat allati dzakarnaha la yasihhu liman la yusafu bil hayah. Ini sudah kita jelaskan bahwa penyifatan Allah dengan sifat-sifat yang tadi sudah kita sebutkan, qudrah, iradah, ilmu dan seterusnya, sama' basar, ini tidak sah kecuali bagi zat yang bersifat dengan sifat maha hidup. Kemudian selanjutnya adalah al-ilmu. Wa yajibu lillahi ta'ala al-ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bersifat dengan sifat maha mengetahui. Ada 7 permasalahan terkait dengan sifat ini. Yang pertama, kaunu ilmihi mawjudan, bahwa sifat maha mengetahui Allah, pengetahuan Allah, sifat pengetahuan Allah, sifat ilmu Allah ini adalah sesuatu yang ada. Kemudian azali, ada tanpa permulaan. Abadi, ada tanpa penghabisan. Kemudian wahid, tidak berbilang. Ilmu Allah satu.
Ilmu Allah tidak berbilang, ilmu Allah tidak bertambah, ilmu Allah tidak berkurang. Ilmu Allah tidak ada yang memberitahukan kepadanya. Ya, berbeda dengan ilmu makhluk. Wa mukhalifan li ilmi ghairihi. Kemudian ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Wa muta'alliqan bil wajib wal mumkin wal mustahil. Kemudian ta'alluq dari sifat ilmu ini berbeda dengan ta'alluqnya sifat qudrah dan iradah. Kalau sifat qudrah dan iradah itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada, yaitu makhluk. Ya, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan, kita sudah membahas bahwa seandainya ada orang bertanya apakah Allah Maha Kuasa untuk mematikan zatnya misalkan, maka jawabannya tidak sulit. Kita katakan bahwa sifat kudrah Allah itu nggak ada kaitannya dengan sesuatu yang mustahil terjadi. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang secara akal mustahil terjadi. Matinya Allah itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Makanya tidak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Ini seperti orang yang bertanya apakah tembok ini atau papan tulis ini tidak capek dia berdiri terus. Tembok atau tiang listrik. Ditanyakan oleh seseorang, apakah tiang listrik itu tidak capek berdiri terus selama 3 tahun, selama 4 tahun, selama 5 tahun? Ya, ini adalah pertanyaan yang salah. Begitu juga pertanyaan apakah Allah itu Maha Kuasa untuk menjadikan zatnya mati. Ini juga pertanyaan yang salah. Dijawab dengan iya, salah. Dijawab dengan tidak, salah. Jawaban yang benar adalah sifat kudrah Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil terjadi. Kaitannya sifat kudrah itu hanya dengan sesuatu yang mungkin terjadi secara akal dan mungkin tidak terjadi secara akal. Kalau ada orang bertanya apakah listrik ini tidak capek berdiri terus, dijawab dengan capek, salah. Dijawab dengan tidak capek juga salah. Pertanyaannya salah. Jawaban iya salah, jawaban tidak salah. Jawaban yang benar adalah rasa capek itu nggak ada kaitannya dengan sifat listrik, dengan tiang listrik. Tiang listrik itu nggak ada kaitannya dengan sifat capek karena dia bukan manusia, dia bukan sesuatu yang memiliki rasa, bukanlah sesuatu yang memiliki nyawa, bukanlah sesuatu yang seperti manusia, seperti jin, seperti makhluk yang lain. Ya, dia adalah benda mati. Jadi nggak ada kaitannya dengan sifat capek, nggak ada kaitannya dengan sifat lelah. Kemudian yang ketujuh terkait dengan sifat ilmu ini adalah walam yaftaqirillahu ila man khassahu bihi, dan Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mengkhususkan Allah dengan sifat ilmu. Yang mengadakan sifat ilmu itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir adalah sifat kalam. Ini berkaitan dengan 7 permasalahan juga. Yang pertama adalah kaunu kalamihi maujudan. Sifat kalam Allah itu ada, wajib kita yakini. Seandainya disingkap dari hamba, maka ia sah untuk dilihat. Kemudian azali, tidak memiliki permulaan, abadi, tidak memiliki akhir, wahid, sifat kalam Allah itu wahid, tidak berbilang. Ya, dengan sifat kalamnya yang satu, dia memerintah, dia melarang, dan seterusnya. Kemudian sifat kalam Allah berbeda dengan sifat kalam makhluk. Kemudian sifat kalam Allah ta'alluqnya itu dengan wajib, mungkin, dan mustahil, semuanya. Lalu yang ketujuh adalah tidak membutuhkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada pihak lain, sesuatu yang lain yang menjadikan, yang mengkhususkan sifat kalam itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu secara agak detail, terutama tentang sifat kalam, ya. 3 pertemuan apa 2 pertemuan kemarin kita bahas mengenai sifat kalam, kita detailkan. Sebenarnya tidak terlalu detail, ya lumayan detail kita jelaskan secara agak detail mengenai sifat kalam, karena memang ilmu tauhid disebut ilmu kalam itu menurut sebagian pendapat karena banyaknya pertentangan antar aliran, antar kelompok mengenai sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu tauhid ini kemudian disebut sebagai ilmu kalam. Kita lanjutkan pembahasan tentang ilahiyat yang bait nazam yang terakhir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin.
wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Alia, jangan rame ya. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah bait nazam terakhir dalam bab pembahasan tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Ya, setelah ini bab pembahasan yang berikutnya yaitu tentang kenabian. Sifat-sifat nabi, sifat wajib bagi nabi, sifat mustahil bagi nabi, sifat jaiz bagi nabi dan seterusnya. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun, dan jaiz baik secara akal maupun secara syara' bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang taat kepadanya bi fadlihi. Jaiz, kata orang Jawa wenang. Sifat jaiz Allah itu salah satu contohnya adalah jaiz baginya jadi tidak wajib baginya, tetapi jaiz. Ya, jaiz baginya, ini merupakan sifat jaiz baginya, artinya boleh, mungkin saja dilakukan dan mungkin tidak dilakukan, gitu. Itu sifat jaiz. Bukan sifat wajib, bukan sifat mustahil. Sifat wajib itu artinya sifat yang pasti ada pada zat Allah, sifat yang pasti tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita sebutkan, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Sifat mustahil itu artinya sifat-sifat yang mustahil tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sifat jaiz itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Allah, ya, boleh dilakukan oleh Allah dan mungkin saja ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaizun bi fadlihi, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat taat kepadanya bi fadlihi, dengan karunia-Nya, dengan anugerahnya, dengan fadlnya. Ya, bi fadlihi wa judihi wa karamihi wa in'amihi, sama artinya. Min ghairi wujubin alaihi, dan hal itu tidak wajib baginya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala la yantafi'u bi ta'ati at-ta'i'ina wa la yandarru bi 'isyanil 'asina. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil manfaat dari ketaatan orang-orang yang berbuat taat kepadanya, dan tidak terkena mara bahaya dengan sebab kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa kepadanya. Jadi al-fadl itu artinya adalah al-i'ta bi fadlihi wa jaizun bi fadlihi. Al-fadl itu apa? Al-fadl itu artinya adalah al-i'ta an ikhtiyar, la an ijab. Ya, memberikan sesuatu dengan tanpa wajib baginya. Menganugerahkan sesuatu tanpa wajib baginya. An ikhtiyar, ya, dengan kehendaknya dia memberikan sesuatu tanpa memberikan sesuatu itu adalah wajib baginya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dan lainnya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Amal baik seseorang itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau wahai Rasulullah, apakah amal baikmu juga tidak akan bisa memasukkan engkau ke dalam surga? Qala, Rasulullah dawuh, la wala ana. Ya, sama saja, baik kalian maupun saya, itu amal kita, amal kebaikan kita itu tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah, kecuali apabila memberikan kepada kita fadl, anugerah kurnia dan rahmatnya. Jadi artinya bahwa amal kebaikan, amal soleh,
berbagai ibadah yang kita lakukan, berbagai kebaikan yang kita kerjakan itu tidak mewajibkan kepada kita masuk ke dalam surga, tidak memasukkan kita, ya, tidak bisa memastikan masuknya kita ke dalam surga. Innama birahmatillahi yadkhulunaha. Jadi para hamba itu kalaupun kemudian mereka melakukan kebaikan lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu bukan karena kebaikan yang mereka lakukan mereka masuk surga, tetapi itu semata-mata adalah karena rahmat, karunia, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Allah tidak wajib baginya melakukan sesuatu, maka Allah juga tidak wajib baginya memasukkan orang-orang yang taat ke dalam surga. Kalaupun Allah memasukkan orang-orang taat, orang-orang yang melakukan berbagai kebaikan ke dalam surga, itu bukan karena amal kebaikan mereka, bukan karena wajib bagi Allah melakukan itu, tetapi itu semata-mata karena fadl, karena rahmat, karena anugerah, karena karunia, murni karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Wa qad wa'ada man amana wa 'amila shalihan wa mata 'ala dzalika an yakuna fil jannah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan kemudian mati dalam keadaan beriman dan melakukan kebaikan, mati dalam keadaan sudah bertaubat dari dosa-dosanya, kalau memang dia pernah melakukan dosa, Allah janji kepada mereka untuk memasukkan mereka ke dalam surga, dan Allah tidak mengingkari janjinya. Tetapi sekali lagi, ketika seseorang masuk ke dalam surga itu bukan karena wajib bagi Allah memasukkan dia karena dia telah melakukan kebaikan. Wajib bagi Allah memasukkan orang yang seperti ini ke dalam surga, tetapi para ulama ahli sunnah mengatakan apa? Ini murni karena rahmat dan karunia serta anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal 'amalul hasan alladhi ya'maluhu al-mu'minuna huwa bifadlim minallah. Jadi amal kebaikan, kemampuan kita di dalam melakukan amal kebaikan ini juga karena kita diberi rahmat oleh Allah, kita diberi taufik, kita diberi kekuatan, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita mampu untuk melakukan kebaikan. Jadi kita tidak mampu, tidak bisa menciptakan apapun. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ini bukanlah ciptaan manusia, bukanlah ciptaan kita, tetapi ini adalah murni ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Ini wajib diyakini seperti ini, ya. Karena ini adalah akidah yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Huwa khalaqahu fihim laisuhum khalaquh wa huwa yudkhiluhumul jannah bifadlin minhu aidha. Jadi Allah lah yang memberikan kemudahan, kekuatan dan kemampuan pada diri kita untuk melakukan kebaikan, dan Allah jugalah yang kemudian memasukkan kita ke dalam surga karena anugerah, karena murni rahmat yang Allah berikan kepada kita, karena murni fadl, anugerah karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Nah, ini beda dengan akidah Ahlus Sunnah, ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu punya keyakinan seperti ini. Kata mereka bahwa Allah itu wajib melakukan sesuatu yang paling maslahat pada hamba, baik hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka maupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia mereka. Jadi menurut keyakinan Mu'tazilah, jika ada seorang hamba yang taat kepada Tuhannya, idza ata'al 'abdu rabbahu, kata mereka, fima amarahu bihi faqad wajaba 'alaihi an yuthibahu 'alaihi wa an yu'awwidahu 'amma lahiqahu minhu. Jadi kalau kata orang Mu'tazilah, kalau seorang hamba itu melakukan ketaatan, melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan berbagai ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah wajib memberikan pahala kepadanya dan wajib memasukkan orang itu ke dalam surga. Nah, ini na'udzubillah, ini bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah.
Kemudian selanjutnya tinggal sedikit. Wa man yasha'ullahu ta'ala an yu'aqibahu fa innahu yu'aqibuhu bi'adlihi. Ya. Tadi apa? Dikatakan oleh Shahibul Manzumah, oleh pengarang kitab ini, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Bi fadlihi wa adlihi. Artinya bi fadlihi, Allah itu jaiz, bi fadlihi, dengan karunia-Nya, dengan murni rahmatnya, Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian selanjutnya wa adlihi, dan Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir atau orang-orang pelaku maksiat ke dalam neraka. Ya, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiksa olehnya, kemudian Allah menyiksanya di neraka dalam kehidupan akhirat kelak, maka ini adalah murni bi'adlihi, murni keadilannya, bukan zulman minhu. Jadi itu bukan kezaliman. Jadi kan Allah lah yang menciptakan keburukan pada orang-orang yang melakukan keburukan. Allah jugalah yang memasukkan orang yang buruk ini ke dalam neraka kelak di akhirat. Dan ini bukan kezaliman dari Allah. Allah lah yang menciptakan kekufuran pada diri orang-orang yang melakukan kekufuran. Kemudian Allah jugalah yang memasukkan orang kafir karena sebab kekufuran yang telah diciptakan oleh Allah ke dalam neraka kelak di akhirat. Ini adalah murni bi'adlihi, dengan keadilannya, dengan sifat adilnya, bukan zulman lahu, bukan kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, wala yadhlimu rabbuka ahada, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidaklah sekali-kali berbuat zalim kepada siapapun. Karena kita dan seluruh apa yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman itu dalam salah satu definisinya adalah melakukan tindakan-tindakan pada sesuatu yang bukan miliknya, melakukan tindakan-tindakan tertentu pada sesuatu yang bukan milik orang itu, ya. Sedangkan kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa saja terhadap kita itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan itu tidaklah dikatakan sebagai zalim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah menghendaki, Allah berbuat apa saja sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan lainnya, bahwa Rasulullah menegaskan kepada kita semuanya, lau annallaha 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum, niscaya Allah akan mengazab mereka dan Allah tidaklah disebut sebagai berbuat zalim kepada mereka. Walau rahimahum, dan seandainya Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya, lakanat rahmatuhu khairan lahum, niscaya rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka, min a'malihim, dari perbuatan-perbuatan mereka. Maka tidak boleh kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh iblis ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, lalu dia tidak mau dan protes kepada Allah, dan akhirnya inilah yang membuat dia kafir dan diusir dari surga. Fallahu ta'ala yaf'alu ma yasha' wa yajuzu fi haqqihi ta'ala tarkun likulli mumkinin. Apa yang dikatakan oleh Shahibul Manzumah tadi, tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi, tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa saja itu sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala tarkun likulli mumkinin minal mumkinat. Wenang bagi Allah, boleh, jaiz bagi Allah, ya, mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, tarkun likulli mumkinin, meninggalkan sesuatu yang mungkin terjadi secara akal. Contohnya apa? Seperti tidak menciptakan keimanan pada diri Zaid dan menetapkan kekufuran pada diri Zaid.
ya, tidak menciptakan keimanan pada diri fulan, tetapi sebaliknya menetapkan kekufuran pada diri fulan. Ini sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak wajib menjadikan si fulan ini mukmin. Allah tidak wajib baginya menjadikan si fulan ini kafir. Menjadikan si fulan mukmin atau menjadikan si fulan kafir ini adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi, ya li dhiddi dzalika ay ka masyiatihi islam Zaidin ba'da an kana kafira. Ya, jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghendaki Islamnya Zaid setelah dia kafir. Itu adalah sesuatu yang jaiz, tidak wajib bagi Allah untuk menjadikan si fulan, menjadikan si Zaid ini setelah dia kafir, kemudian wajib bagi Allah menjadikannya muslim. Tidak. Allah menciptakan kekufuran pada diri Zaid, ini adalah sesuatu yang jaiz baginya, sesuatu yang mungkin dia lakukan. Allah menjadikan Zaid muslim setelah dia kafir, ini juga sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi id la syai'a fi hadzal 'alam yahsul illa bi iradatillahi wa masyiatihi wa taqdirihi wa qada'ihi wa takhliqihi wa 'ilmihi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan takdir Allah, kecuali dengan qada Allah, penciptaan Allah, kecuali dengan ilmu Allah. Semua yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah, ketentuan Allah, takdir Allah, penciptaan Allah, dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana hadzal hadithu khairan aw syarra fa innahu bi ijadillahi ta'ala yujadu la ghair wa yadullu ala dzalika sharihu qaulillahi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang baik maupun yang buruk itu semuanya diciptakan, dikehendaki, ditentukan, ditakdirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan yang baik itu diperintahkan, diridhai, dicintai oleh Allah, sedangkan yang buruk tidak diperintahkan, tidak dicintai, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi baik maupun buruk itu sama-sama diciptakan, sama-sama dikehendaki, sama-sama ditentukan, sama-sama ditakdirkan, sama-sama terjadinya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jumat depan ini kita libur karena saya harus ikut Ru'yatul Hilal ya di Gresik, di tempat yang agak jauh dari tempat saya. Mungkin pulang sudah tidak keburu ya, pulang agak malam. Oleh karena itu kita libur menjelang hari raya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Awam beberapa hari setelah hari raya ya. Pada bulan Syawal nanti kita tentukan jadwalnya. Saya akan sepakati dengan beberapa teman di NU Online ya, para pengelola, para admin. Kita jadwalkan, insya Allah tetap ya, niat saya untuk melanjutkan pembahasan kitab ini, kajian kitab ini sampai selesai, sehingga kita punya gambaran yang utuh mengenai dasar-dasar aqidah ahli sunnati wal jamaah yang wajib kita ketahui. Jangan sampai kita awam dengan akidah kita sendiri. Oleh karena itu kita mengkaji kitab ini, yaitu kitab Aqidatul Awam ya. Ini bukan Aqidatul Khawas, ini Aqidatul Awam. Ini adalah akidah yang dasar ya, dasar-dasar ilmu akidah yang wajib kita ketahui, yang wajib kita yakini, yang wajib juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, sehingga kita dan orang-orang yang kita cintai tidak mudah terombang-ambing dengan banyaknya aliran pada masa sekarang ini. Kita tidak mudah goyah dengan godaan-godaan, bisikan-bisikan, dengan rayuan-rayuan, dengan racun-racun yang disebarkan oleh sebagian kalangan yang mulai banyak menggugat keabsahan dan kesahihan dari akidah yang telah diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa sampai pada saat kita ini. Dan ini adalah akidah yang sudah bagus seperti ini, jangan diotak-atik lagi ya, karena ini telah melewati fase yang panjang, masa yang panjang,
para ulama dari masa ke masa, mereka mengajarkan akidah ini, mereka meyakini akidah ini, dan mereka berjuang untuk menyebarluaskan akidah ini, dan mereka mengarang berbagai kitab yang menjelaskan tentang akidah ini, diantaranya adalah kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai sarjana-sarjana yang bertakwa setelah kita keluar dari madrasah Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.